Halo teman-teman, kembali lagi di podcast aku. Gimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Aku berharap semoga apa yang teman-teman kerjakan pada hari ini mendapatkan berkah dan semoga bisa menjadi ladang pahala dengan apa yang teman-teman kerjakan. Oke, nggak bosan-bosannya aku ingin mengucapkan makasih nih kepada teman-teman yang sampai saat ini teman-teman masih menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast aku. Dan buat teman-teman yang belum menyempatkan untuk nonton podcast aku, kalian gak usah khawatir. Kalian bisa mendengarkannya di channel YouTube aku. Nah, hari ini nih aku punya tema menarik, yaitu kita hari ini akan membahas tentang semakin dewasa semakin malas. Nah, maksudnya itu apa sih semakin dewasa semakin malas? Nah, kita tahu kan bahwa usia kita yang semakin bertambah nih bisa diikuti oleh kedewasaan yang semakin matang. Ada proses kehidupan yang mungkin bisa membuat kedewasaan seseorang berbeda. Banyak orang yang bilang kalau dewasa itu bukan dilihat dari umur, tapi dari pemikiran kita. Walaupun usia kita tua, bukan berarti itu sudah dewasa. Usia muda saja bahkan bisa lebih dewasa daripada yang tua. Nah, teman-teman pasti pernah melihat orang yang seperti itu kan? Dan kalimat seperti itu tuh udah sering banget sih kita dengar, mungkin dari aku juga udah sering aku dengar, bahkan di lingkungan aku juga. Bahkan aku melihat orang yang masih sekolah saja, pemikiran dan sikapnya bisa melebihi orang dewasa gitu kan. Nah berarti artinya kedewasaan itu bukan dilihat dari umur sih kalau apa yang aku bilang barusan. Nah di sini kita cari tahu dulu ya, tolak ukur dewasa itu seperti apa sih? Apakah dari usia, pemikiran? Nah, intinya ternyata dewasa itu orang sudah matang baik dari pikirannya, cara pandangnya, dan dia tuh sudah akil balik atau istilahnya dia sudah bukan kekanak-kanakan lagi atau bukan remaja lagi. Nah, dengan adanya sifat dewasa di diri kita ini, maka ini bisa menjadi keunggulan bagi kita. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh sifat dewasa ini bisa menjadi nasihat agar kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Semakin kita dewasa, kita harus menjadi bijak karena kita ini bisa menjadi contoh untuk remaja-remaja kita yang usianya masih di bawah kita. Mereka akan melihat dan meniru sifat kita gitu. Makanya kita harus perlihatkan sikap dewasa kita dengan baik dan bijak. Sebagian besar orang mungkin menganggap sikap dewasa itu memiliki ketenangan, pengertian, dan bisa memahami orang lain. Nah, terus hubungannya dewasa dengan malas apa ya? Nah, seperti yang aku bilang di awal ya, sesuai dengan tema semakin dewasa semakin malas. Gak tahu kenapa ya, semakin kita dewasa tuh kenapa ya kita tuh semakin malas. Malas di sini tuh maksudnya malas apakah untuk malas berkenalan dengan orang baru, malas untuk belajar lagi. Bukan begitu. Maksudnya tuh mungkin hampir setiap hari orang yang ketika usianya semakin dewasa akan terasa malas. Malas di sini tuh maksudnya mengabaikan hal-hal yang nggak penting itu. Malas ikut campur urusan orang lain. Kalau sebelum dewasa kan kita kan gitu sering banget dia ikut campur urusan teman kita. Nah, semakin kita meranjak dewasa, kita tuh akan semakin sadar bahwa sikap yang kita lakukan tersebut tuh nggak ada gunanya gitu untuk diri kita, karena kita sadar ada sesuatu yang harus kita prioritaskan daripada mengurusi hal-hal yang kurang penting gitu, yang nggak ada untungnya untuk diri kita kan. Nah, apakah kita sadar bahwa semakin kita dewasa kita akan semakin malas? Contohnya saja ya, aku kasih contoh, kita tuh malas berurusan dengan drama kehidupan. Ya kita tahu sendiri lah ya gimana drama kehidupan sekarang, terlalu banyak drama gitu kan. Jangankan drama untuk diri sendiri, drama orang lain pun rasanya malas banget gitu untuk berurusan. Nah, untuk menghindari hal tersebut mungkin ada beberapa dari kita yang menghindari drama tersebut dengan cara yang dulunya sering banget nih nongkrong sama temannya, sekarang udah malas banget sih nongkrong dengan temannya, atau teman yang dulunya banyak banget nih sekarang udah hilang dan bisa dihitung dengan jari. Biasanya jarang banget itu berhubungan kan, kecuali bagi mereka yang percaya dengan kita nih. Misalnya kalau mereka cerita hal yang urgent atau hal yang penting, mereka cerita, tapi ceritanya tuh nggak berlebihan, cerita apa adanya aja atau masalah hidup aja.
Kalau nggak ada sesuatu yang penting ya mungkin mereka nggak cerita gitu. Itu tuh udah menunjukkan semakin kita dewasa, temen yang dulunya tuh banyak banget, sekarang kayak udah berkurang satu persatu gitu, bahkan tersisa hanya beberapa saja. Tapi alangkah baiknya sih kalau ada masalah jangan terlalu banyak diceritain ke kawan. Ya kita cukup dengan dipendam aja lah, atau Allah saja yang tahu masalah kita. Ya kita kan nggak harus menceritakan apa yang ada di diri kita atau apa masalah kita. Kita nggak harus menceritakannya dengan teman kita, walaupun kita tuh udah percaya banget sih sama dia, kayak udah kita anggap sebagai saudara sendiri. Karena ada yang harus kita ceritakan, ada yang nggak harus kita ceritakan. Nah, sekarang kita tahu kan, kita tuh semakin dewasa, satu persatu teman kita tuh akan meninggalkan kita itu, dan kita tuh mulai tahu siapa aja teman kita yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman semua, itulah maksud dari semakin kita dewasa, semakin malas. Bukan maksudnya dari kita malas belajar, malas mencari hal-hal baru, malas berkenalan dengan orang baru, bukan. Jadi maksudnya itu semakin kita meranjak dewasa, rasanya tuh kita tuh malas banget mencampuri urusan kehidupan drama seseorang gitu, drama kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang ketika kita sudah meranjak dewasa, entah kenapa aku pribadi ya, mungkin teman-teman merasakan juga, semakin kita dewasa tuh kita tuh rasanya semakin malas aja gitu untuk kumpul sama teman-teman. Apalagi kalau ngumpul gak ada yang dibahas gitu, gak penting kali, rasanya tuh malas banget, kayak buang-buang waktu aja nih ngumpul, gak ada yang apa yang dibahas yang penting, itu tuh gak ada gunanya sama sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast ringkas kita pada hari ini. Mungkin kalau ada ucapan aku yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.